Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika Politik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, perkenalkan, nama saya Agung Mulyadi dengan NIM L0212011042. Yang kedua Nurul Kolbi dengan NIM L0212011070. Yang ketiga ada Siti Fatimah dengan NIM L0212011080. Yang terakhir ada Willy Sule dengan NIM L0212011056. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh Siti Fatimah. Kepada Siti Fatimah saya persilahkan. Realita Pancasila sebagai sistem etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Frans Magnus Suseno, bahwa etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Etika politik erat kaitannya dengan sikap, nilai, maupun moral yang pada dasar fundamentalnya hanya dimiliki oleh manusia. Etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Dalam realitasnya, kehidupan perpolitikan secara umum terjadi sekarang. Banyak dari para elit politik yang tidak menyadari bahwa sikap atau etika dalam berpolitiknya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik dipandang secara normatif maupun dipandang secara regulasi atau aturan. Hal ini dapat terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Hal tersebut kemudian menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan Indonesia, sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa. Sikap dan perbuatan dari para politikus juga menjadi tolak ukur dalam melihat etika perpolitikan, khususnya untuk para pemangku jabatan pemerintahan maupun wakil rakyat. Secara realitas dapat kita lihat bahwa banyak dari wakil rakyat yang mulai kehilangan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang seharusnya mereka merupakan penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Terbukti dapat terlihat ketika banyak dari para wakil rakyat yang menginginkan gaji tinggi, fasilitas dan sarana yang mewah, namun mereka lupa bahwa apa yang mereka nikmati tersebut merupakan uang rakyat. Terima kasih kepada Siti Fatimah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri dengan judul Masalah dan Solusi Pancasila sebagai Sistem Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Masalah Pancasila sebagai Sistem Etika Politik. Menilik pada kenyataan yang tengah berlangsung di negeri kita ini, berkenyataan bahwa sistem politiknya senantiasa dikuasai golongan orang-orang elit tertentu, golongan kaum pengusaha, pedagang atau konglomerat yang dananya berlimpah dan rela menggelontorkan dana untuk membangun sebuah partai politik saja, yang secara langsung justru merekalah orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap hukum yang akan mereka ciptakan sendiri nanti setelah mereka mendapat kursi tertentu, keuntungan tersendiri bagi mereka terhadap hasil revisi undang-undang tersebut. Jadi akhirnya negara pun dirugikan dua kali terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh pembuatan undang-undang yang menurut saya kurang tepat itu. Kerugian pertama adalah hasil revisi kebijakan yang akan dilahirkan akan lebih membela kepada kepentingan orang yang menjadi background dari mana para politisi itu berasal atau menguntungkan mereka dan merugikan selain mereka. Dan yang kedua, residu atau dampak tindak kejahatan yang terlahir dari masyarakat yang merasa dirugikan akan lahirnya undang-undang tersebut. Hal semacam ini yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia yang tiap tahunnya selalu bertambah angka kemiskinannya. Rakyat Indonesia yang sering dilupakan saat para anggota legislasi menyusun undang-undang. Adapun solusi Pancasila sebagai sistem etika politik.
Yang pertama, Indonesia akan maju jika ada sebuah sistem otonomi daerah atau liberal yang mampu mengatur sistem kepartaian yang kebalikan dari saat ini. Yang kedua, eksistensi sebuah negara salah satunya tergantung pada keberadaan ideologisnya. Eksistensi negara dalam berbagai urusan, baik urusan ke dalam maupun keluar, sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam konteks kehidupan politik, Pancasila harus dijadikan sebagai etika politik dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Yang keempat, pendidikan politik adalah satu cara untuk mempertahankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu. Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warga negara dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yaitu memiliki kesadaran politik, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan bertanggung jawab, agar tetap stabil pada periode tertentu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wilce Sule. Kepada Wilce saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang praktik politik yang terjadi di Indonesia yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Pancasila menurut Machiavelli, pemikiran Machiavelli tidak terlepas dari kondisi Italia semasa hidupnya. Kondisi itulah yang menjadi dasar-dasar refleksi yang kemudian menentukan pandangan-pandangan Machiavelli tentang suatu negara, kekuasaan, dan penguasa. Menurut Machiavelli, kesatuan suatu negara adalah hal yang mutlak yang harus diwujudkan karena kekuatan negara terletak pada tangan penguasa yang menguasai negara secara keseluruhan. Di tangan penguasa lah nasib negara ditentukan. Hakikat nilai yang harus selalu dijunjung tinggi oleh penguasa dalam kehidupan ini adalah negara ataupun kekuasaan. Machiavelli beranggapan bahwa untuk menjunjung tinggi sebuah simbol negara, maka diperlukan cara-cara yang tidak boleh dikaitkan dengan asa nilai atau moral. Menurutnya, penguasa berhak melakukan apapun, baik ataupun buruk, cara halus ataupun kasar, untuk mempertahankan kekuasaannya dari segala ancaman yang akan mereduksi legitimasinya yang akan menimbulkan disintegrasi nasional. Machiavelli juga beranggapan bahwa kekuatan nasional tidak boleh digantungkan pada kekuatan pihak lain. Garda bangsa haruslah terdiri dari warga negara itu sendiri, tidak dari warga negara lain yang hanya bekerja sebagai tentara bayaran. Pemikiran Machiavelli di atas memberikan suatu pandangan baru tentang cara hidup berpolitik yang sebelumnya hanya dikuasai oleh pandangan-pandangan yang mengaitkan etika dengan politik, agama dengan politik. Hal ini dikarenakan pemikiran Machiavelli berdasarkan pada analisa histori dan praktis, sesuai dengan kenyataan yang ia alami dan ia amati. Terima kasih kepada Wilce karena telah membawakan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Kolbi. Kepada Nurul Kolbi saya persilahkan. Oke, saya akan membahas tentang etika politik yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ada banyak kasus yang berlawanan dengan ideologi Pancasila. Beberapa contohnya itu radikalisme, korupsi, rasisme, penolakan jenazah COVID-19, jasad anak buah kapal atau ABK yang dibuang ke laut, terus ada dikatakan persekusi, vandalisme terhadap rumah ibadah, kejadian pengeboman bom Bali pada 2002, terus ada pada 2017 itu ada dari MUI yang mengatakan bahwa ideologi dan aktivitas HTI yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu dia mengandung ideologi khilafah Islamiyah yang berbenturan dengan ideologi Pancasila. Adapun sikap yang tidak mencerminkan ideologi Pancasila itu sendiri, yang pertama tidak mengakui adanya Tuhan dan menyebarkan ateisme, terus tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, memaksakan suatu agama kepada orang lain, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, terus melakukan penindasan terhadap orang lain, berbuat semena-mena terhadap orang lain, memusuhi bangsa lain, menyebarkan kebencian terhadap bangsa lain, merampas hak orang lain, melakukan adu domba antar sesama teman dan sebagainya, terus tidak mau bergotong royong dan merusak fasilitas umum. Dari diskusi kami dapat menarik kesimpulan yaitu Pancasila merupakan suatu penghubung antar dasar negara dengan etika berpolitik. Pancasila dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang besar khususnya di Indonesia.
Dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara sebagai acuan berdirinya negara. Dengan hal ini, maka akan memberikan pengaruh positif negara dalam bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya Pancasila, maka dapat memudahkan negara menjalankan sebuah negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perwujudan dari sila-sila. Dengan demikian, Pancasila sangat berpengaruh dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah negara. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.